Halo teman-teman, terima kasih telah bergabung di channel kami, yaitu di channel Ilmuwan. Sebelumnya kami meminta kepada teman-teman untuk bergabung atau meng-follow IG kami di @ilmuwanofficial, karena kalian juga akan dapat informasi yang lebih banyak lagi di IG tersebut. Selain itu, kalian dapat mengajukan pertanyaan kepada kami ataupun memberikan masukan serta saran kepada kami melalui WA dan alamat email yang tertera di bawah ini. Oke, pada CPNS tahun ini, yaitu tahun 2021, ada kisi-kisi dari Kemenpan RB. Akan ada soal TWK, TIU, dan SKD. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai TWK, yaitu pilihan negara yang salah satunya membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu berasal sejak abad ke-14. Pencetusnya yaitu Empu Tantular. Beliau merupakan seorang sastrawan Jawa beragama Buddha yang hidup pada abad ke-14 di tengah masyarakat yang beragama Buddha Hijina dan Hindu Siwa pada zaman Kerajaan Majapahit, di mana kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Nah, Empu Tantular ini membuat atau menulis suatu kitab Sutasoma yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Pada awalnya, Empu Tantular ini menulis kitab ini karena adanya keresahan dan juga keinginan serta tujuannya agar agama Hindu dan agama Buddha yang berkembang pada masanya tersebut dapat hidup berdampingan dan saling toleran. Nah, pada awalnya Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari kata yang cukup panjang ya teman-teman, sebelum dipotong atau dipangkas menjadi Bhinneka Tunggal saja, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrua, yang berarti berbeda-beda tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, kata kebinekaan ini mencerminkan realitas sosial masyarakat. Kemudian kata keikaan merupakan cita-cita atau tujuan kebangsaan dengan maksud ditujuan untuk penganut agama Buddha Cina dan Hindu Siwa agar hidup berdampingan dengan damai dan harmonis serta saling toleransi. Nah, di sini cikal bakalnya ya. Yang mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika ke dalam lambang negara yaitu Muhammad Yamin kepada Insinyur Soekarno pada saat di sela sidang BPUPKI yang didiskusikan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Nah, ini jangan sampai kita ketukar ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai tanggal-tanggal penting terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika ini. Jadi pada tanggal 8 Februari 1950, Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian tak terpisahkan dalam lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Namun, saya pertegas lagi ya di sini, secara resmi dalam sidang Kabinet Indonesia Serikat pertama kali dipakai sebagai lambang negara. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 1951 menjadi semboyan lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 1951, masuk ke dalam perundang-undangan sebagai lambang negara, di mana termuat dalam lambang lembaran negara nomor 2 tahun 1951 dan juga termuat dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 sebagai semboyan lambang negara. Jadi cukup jelas ya teman-teman, bila kita menemui soal, misalnya soal CPNS nanti, terdapat soal kapan sih pertama kali secara resmi dapat menjawabnya dengan tegas, yaitu pada tanggal 11 Februari 1950. Jangan sampai kutukar ya teman-teman. Kemudian akan dijelaskan mengenai nilai dan juga prinsip yang tertera pada Bhinneka Tunggal Ika, di mana terdapat kesatuan sejarah, nasib, dan kebudayaan. Kemudian asas kerohanian pluralistik dan multikulturalistik, di mana mencirikan terbentuknya atau keberadaan
serta keberagaman budaya di Indonesia yang menerapkan asas yang mengakui kemajemukan bangsa dari segi agama, suku, adat, istiadat, ras, dan daerah. Kemudian mencirikan nilai eksklusif, di mana tidak memaksakan kehendak mayoritas terhadap minoritas. Nah, nilai ini menjadikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan tidak ada bentuk penindasan. Kemudian ada non-formalistis, merupakan nilai yang berupa semboyan menonjolkan sifat universal dan tidak kaku, dilandasi rasa kasih sayang terhadap sesama. Kemudian nilai konvergen. Bila terjadi masalah keberagaman, tidak perlu dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temunya. Oke, dalam contoh, apabila kita berselisih paham dengan tetangga kita, kita cukup melakukan musyawarah, kemudian cari solusi bersama-sama dengan menerapkan rasa kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian adanya nilai common denominator, di mana mencari persamaan dalam perbedaan, kemudian nilai kesetaraan dengan sejajar sama tinggi, rendah, tingkatan, dan kedudukannya yang sama. Kemudian kerukunan, yang berarti hidup bermasyarakat yang damai, bersatu hati, berbaik hati, serta nilai toleransi, berupa menghargai, membolehkan, membiarkan pandangan yang bertentangan atau berbeda. Diharapkan adanya rasa saling menghormati terhadap perbedaan yang timbul di masyarakat atau di lingkungan kita. Kemudian adanya nilai eksistensi, nilai mengakui keberadaan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kemudian akomodatif, dengan toleransi, kasih sayang, dan saling menghormati. Nah, selain nilai tersebut, ada juga faktor pengganggu jalannya prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang bisa kita temui di sekitar kita. Pertama, ada nilai etnosentrisme, di mana merendahkan sesuatu di luar golongannya. Dan di sini dapat memicu suatu konflik atau perselisihan yang dapat menyebabkan kesenjangan serta dapat mengganggu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada kultur lag, berupa kesenjangan budaya karena masuknya globalisasi dengan sangat cepat. Nah, di sini jadi akan adanya pergeseran budaya kita, budaya-budaya daerah yang tersebar di Indonesia oleh masuknya budaya dari luar atau globalisasi. Identitas bangsa luhur, berupa nilai-nilai budaya nasional yang dilupakan karena adanya budaya asing. Kemudian ada diskriminasi, membeda-bedakan perlakuan karena adanya perbedaan suku, agama, ekonomi, fisik, dan sebagainya. Ini pun tidak luput kita jumpai di kehidupan bermasyarakat, seperti kita akan mendiskriminasi orang-orang dengan kulit hitam di sekitar lingkungan kita, ataupun kita yang berkulit putih atau sawo matang akan didiskriminasi oleh lingkungan yang berkulit hitam karena adanya perbedaan nilai tersebut yang dapat mengganggu prinsip kebinekaan tunggal ikaan. Kemudian adanya nih konflik berupa perselisihan atau pertentangan yang micu itu tersebut dari kesenjangan sosial. Kemudian ada egoisme, di mana perilaku atau tindakan mementingkan diri sendiri dan golongannya dibanding kepentingan umum atau kepentingan bersama. Nah, jadi teman-teman di sini selain mempelajari mengenai faktor pengganggu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kalian juga harus menerapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai ini merupakan nilai yang bertentangan dengan etika kita sebagai seorang ASN nantinya. Kemudian ada ancaman Bhinneka Tunggal Ika berbanding lurus dengan ancaman NKRI atau ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ancaman ini dapat berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, contohnya adanya kerusuhan antar suku di Sampang Madura, kemudian perang Sampit Poso, tawuran pelajar, kemudian gerakan Papua, konflik golongan, suku, dan agama. Atau yang berasal dari luar, seperti sengketa Pulau Batik, Laut Natuna, illegal fishing, illegal logging, dan adanya hasutan-hasutan untuk memecahkan kedaulatan dari Indonesia yang berasal dari luar atau negara luar. Oke, kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia tercermin dalam Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini dihasilkan dari Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, di mana hingga terbentuk suatu Sumpah Pemuda yang dipimpin oleh Sugondo Jaya Puspito.
Berikut ini isi-isinya ya. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, cukup sekian materi Bhinneka Tunggal Ika. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu singkat juga ya teman-teman. Pokoknya kalian harus memaksimalkan nilai TWK kalian di segala kisi-kisi yang telah diberikan oleh Kemenpan RB. Untuk contohnya di sini. Contoh soal 1, Bhinneka Tunggal Ika lahir di tengah masyarakat Indonesia atas rasa kesatuan ras, budaya, agama, dan sebagainya. Berikut ini, mana yang bukan termasuk faktor pengganggu prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Kalian bisa coba menjawab ya, teman-teman. Tuh, kita langsung bahas aja ya. Nah, di sini jawabannya non-formalitas. Oh ya, mohon maaf ini D, konflik. Ini saya lupa belum perbaiki. Yang D ini konflik ya, bukan formalitas. Oke, jadi kita harus teliti nih soal-soalnya. Bhinneka Tunggal Ika lahir di tengah masyarakat Indonesia atas rasa kesatuan ras, budaya, agama, dan sebagainya. Berikut ini mana yang bukan termasuk faktor pengganggu. Jadi bukan termasuk faktor pengganggu. Di sini jelas ya jawabannya E. Kenapa? Karena etnosentrisme tersebut memiliki pengertian merendahkan sesuatu di luar golongannya. Kemudian yang B, kulturlek, di mana kesenjangan budaya karena masuknya globalisasi yang sangat cepat. Kemudian egoisme merupakan tindakan mementingkan diri sendiri dan golongannya dibanding kepentingan umum. Dan yang D tadi, konflik berupa perselisihan atau pertentangan yang lahir di lingkungan kita yang biasa kita temui. Jadi yang jelas jawabannya adalah non-formalitas. Kenapa? Karena non-formalitas ini memiliki pengertian merupakan semboyan yang menonjolkan sifat universal dan tidak kaku yang dilandasi rasa kasih sayang. Jadi nilai non-formalitas ini bukan prinsip yang bukan sebagai pengganggu, melainkan prinsip pemersatu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian untuk contoh soal 2, Empu Tantular adalah seorang sastrawan Jawa yang lahir pada zaman Majapahit, yang didominasi oleh agama Hindu dan Buddha, hingga membuat sebuah kitab Sutasoma yang mengandung semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa yang digunakan dalam kitab Sutasoma yaitu bahasa A. Nusantara, dan B. Sanskerta, C. Melayu, D. Jawa kuno, dan E. bahasa Arab. Ini cukup jelas ya teman-teman, jawabannya itu bahasa Sanskerta B. Ini penjelasannya, Empu Tantular merupakan seorang sastrawan Jawa beragama Buddha yang hidup abad ke-14 di tengah masyarakat yang beragama Buddha Cina dan Hindu Siwa, yang membuat sebuah kitab Sutasoma dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kemudian, contoh soal 3. Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia tercermin dalam Sumpah Pemuda yang dihasilkan dari Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dipimpin oleh A. Insinyur Soekarno, B. Sugondo Joyopuspito, C. Muhammad Yamin, D. Sayuti Malik, dan E. Fatmawati. Ini pun cukup jelas ya teman-teman, jawabannya yang B. Sugondo Joyopuspito. Kenapa? Karena untuk Insinyur Soekarno tidak memimpin Kongres kedua, melainkan dia sebagai Presiden Indonesia pertama. Untuk Muhammad Yamin pun tidak, karena Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin tersebut melakukan perumusan dasar negara. Dan untuk Sayuti Malik yaitu dalam tugasnya itu melakukan pengetikan naskah teks proklamasi, dan Fatmawati sebagai ibu negara, yaitu selaku Insinyur Soekarno yang membantu dalam menjahit bendera merah putih pertama yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tunggu lagi ya materi-materi selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menjadi ladang amal kebaikan bagi saya dan teman-teman sekalian dengan membantu men-share, membagikan video ini kepada teman-teman kalian yang sedang membutuhkan ilmu ya. Terima kasih.